Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Akbar Rizky Effendi dengan NIM 2311511. Saya dari kelas IF03 angkatan 23. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu tugas 4 perkuliahan 4 dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Kita langsung ke soalnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan memori internal dalam konteks sistem komputer? Jelaskan peran dan fungsinya dalam operasi komputer. Memori internal adalah ruang penyimpanan di dalam komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang diperlukan untuk menjalankan program. Perannya adalah menyediakan akses cepat bagi CPU untuk membaca dan menulis data, yang meningkatkan kecepatan dan efisiensi operasi komputer. Fungsi memori internal adalah menyimpan data dan instruksi sementara yang sedang diproses oleh CPU, menyediakan akses cepat untuk mempercepat eksekusi program, mendukung multitasking, dan memungkinkan eksekusi tugas tanpa penundaan. Soal kedua, sebutkan dan jelaskan dua jenis memori internal yang umum digunakan dalam komputer. Dua jenis memori internal tersebut, yang pertama RAM atau Random Access Memory. Memori sementara ini menyimpan data dan instruksi saat komputer dihidupkan. Data di RAM hilang saat listrik mati. Yang kedua, ROM atau Read Only Memory. Memori ini permanen dan menyimpan data yang tidak berubah seperti firmware. Data di ROM tetap ada meskipun komputer dimatikan. Soal ketiga, mengapa kapasitas memori internal sangat penting bagi kinerja komputer? Di sini kapasitas memori internal penting karena memengaruhi kemampuan komputer untuk menjalankan beberapa program sekaligus dan memproses data dengan cepat. Jika kapasitas tidak mencukupi, dapat menyebabkan komputer lambat, aplikasi sering macet, atau sistem operasi tidak responsif. Contoh dari dampak kapasitas memori internal yang tidak mencukupi adalah, yang pertama, kinerjanya lambat. Komputer menjadi lambat karena harus menggunakan memori virtual atau hard disk untuk menyimpan data yang jauh lebih lambat daripada RAM. Kedua, aplikasi macet. Program mungkin tidak dapat dimulai atau sering macet, terutama aplikasi berat seperti pengolah video atau permainan. Ketiga, kehilangan data. Ketika RAM penuh, data yang sedang diproses mungkin tidak dapat disimpan dengan benar. Resiko kehilangan pekerjaan yang belum disimpan. Keempat, sistem operasi tidak responsif. Komputer bisa menjadi tidak responsif atau hang, mengganggu pengalaman pengguna. Soal keempat, jelaskan bagaimana proses penyimpanan data terjadi di dalam memori internal saat sebuah program dijalankan. Saat sebuah program dijalankan, proses penyimpanan data di dalam memori internal terjadi sebagai berikut, yang memungkinkan akses cepat dan efisien terhadap data yang dibutuhkan selama eksekusi program. Yang pertama, pengambilan instruksi. CPU mengambil instruksi dari memori internal atau RAM yang berisi program yang sedang berjalan. Eksekusi instruksi. Setelah instruksi diambil, CPU melaksanakan perintah tersebut. Jika instruksi memerlukan data, CPU akan mencarinya di RAM. Ketiga, penyimpanan data sementara. Selama eksekusi, data yang diolah, misalnya variabel atau hasil perhitungan, disimpan sementara di lokasi-lokasi tertentu dalam RAM. Pembaruan data. Jika ada perubahan pada data, lokasi di RAM sesuai diperbarui untuk mencerminkan perubahan tersebut. Dan yang terakhir, penyimpanan akhir. Setelah program selesai dijalankan, data yang perlu disimpan secara permanen akan ditransfer dari RAM ke media penyimpanan jangka panjang, seperti hard disk atau SSD. Lanjut ke soal kelima, bagaimana perkembangan terbaru dalam teknologi memori internal saat ini, dan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi kinerja komputer di masa depan. Perkembangan terbaru dalam teknologi internal, contohnya yaitu teknologi seperti DDR5, RAM, dan memori non-volatile seperti NVMe, SSD, telah meningkatkan kecepatan dan efisiensi. Dengan peningkatan kapasitas dan kecepatan transfer data, kinerja komputer di masa depan dapat meningkat secara signifikan, memungkinkan multitasking yang lebih baik dan aplikasi yang lebih kompleks. Mungkin itu saja penjelasan tugas 4 perkuliahan 4 dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.